rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sampai kepada bab yang ke-9. Tapi ini masih daftar isi ya. Jadi penyampaian kemarin itu cuman sekilas saja. Jadi sampai bab yang ke-9, fadilah sholat jamaah. Jadi fadilah sholat jamaah, keutamaan jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang laki-laki mendatangi Rasul, sahabatnya Rasul tapi laki-laki buta. Ini namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi dia pernah menjadi sebab turunnya Al-Quran, wahyu Allah, surat Abasa. Jadi dia buta. Ketika itu Rasulullah sedang berdakwah dengan orang-orang pembesar kafir. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini ingin bertanya soal agama. Maka Rasulullah nggak begitu menggapai, mukanya agak masam. Jadi turunlah ayat Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Nah, ini disindir seperti ini. Mencep doa disindir Gusti Allah. Betapa sempurnanya Rasulullah Muhammad SAW. Kita nggak cuma menjep, jabrut, misuh, ya. Biasa. Rasulullah menjep aja dealing ke Gusti Allah. Maka kita sebagai umatnya perlu ngarep-arep syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ada seorang laki-laki buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Ya Rasul, saya itu udah tua, buta pula. Tidak punya keluarga yang bisa menuntun saya menuju ke masjid untuk sholat jamaah, maksudnya. Untuk sholat jamaah. Farakhasalahu. Nah, melihat keluhan dari sahabatnya tersebut, kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan pada sahabatnya itu untuk tidak sholat jamaah di masjid. Ya, mungkin kalau kita ya bagi orang awam ya maklum ya, bahwa dia buta, sudah tua, tidak punya keluarga yang nuntun ke masjid. Maklum lah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan supaya dia tidak perlu jamaah. Falamma walla da'ahu. Tapi kemudian setelah laki-laki itu, Abdullah bin Umi Maktum itu berpaling dari Rasul, pergi, mau pulang, tentunya dia dengan membawa hati yang gembira, boleh dirusuh sama Rasul dan jamaah. Da'ahu, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya. Hei, sini, ta'al. Sini. Faqala, kemudian Rasulullah nanya kepada laki-laki itu, hal tasma'un nida'a bisolati, apakah kamu mendengar panggilan sholat, artinya adzan? Nah, laki-laki itu menjawab, na'am, iya, saya dengar ya Rasul. Qala fa'ajibhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu dengar suara adzan, fa'ajibhu, maka jawablah, maksudnya datangilah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini fadilah jamaah ya. Kalau kita tahu fadilahnya jamaah, maka dengan merangkak kita akan mendatangi jamaah itu, walaupun dengan merangkak. Tapi alhamdulillah kebanyakan dari kita tidak tahu fadilahnya jamaah, jadi nggak perlu merangkak gitu ya, nggak perlu susuan. Iya,
Itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau kita sholat Jumat jam 10 belum berangkat, itu alamat. Alamat kita bakal di halaman. Tidak bakal sampai masuk itu. Jadi sekali lagi pelajaran berharga ketika kita di Tanah Suci itu cuma ngelatih kita untuk tertib sholat jamaah. Dah itu. Jadi tapi kita ironi ya, bukan muhroni tapi ironi. Muhroni dan ironi. Itu kalau kita awal-awal di Tanah Suci itu mungkin sehari 2 hari khusyuk nangis, Pak. Sampai di Tanah Suci itu nangis saking khusyuk. Tapi ketika hari kedua sudah mulai senyum. Karena lihat kanan kiri sudah banyak oleh-oleh ya yang bisa dibawa pulang nanti. Hari ketiga tawaf sudah nggak lagi di sekitar Ka'bah. Tawafnya sudah di Al-Balad Mall ini. Sudah di mall nanti. Hari keempat lupa kalau kita sedang di Tanah Suci. Jadi kelilingnya cuman keliling golek apa oleh-oleh pulang. Lupa padahal itu batik dari Solo, kain dari Bandung, serban dari Cina, boneka onta, labaik kawoma labaik itu 45.000 banyak itu diampel Surabaya. Kita lupa itu. Jadi sibuk seperti itu. Nah yang saya heran di sana itu kok beli HP kok di emperan tuh Pak Dikin ya. Itu repot kita masuk ke Indonesia. Satu mungkin kena bea cukai, 2 tulisannya harus ngupgrade jadi Latin, 3 kalau ada rusak servisnya jauh tidak ke Mekah lagi, repot. Jadi biasa ya sana itu jual HP kayak jual tempe aja sana. Bukan barang mewah. Itu fadilah sholat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Babul Ashir fi fadilatil Jum'ah. Bab yang ke-10 nanti akan membahas tentang keutamaan Jumat atau hari Jumat. Jadi hari Jumat itu istimewa bagi orang Islam. Karena orang Yahudi Allah kasih hari istimewa Sabtu, Sabat ya, Sabat. Jadi ketika hari Sabtu mereka diwajibkan untuk beribadah berkumpul di tempat ibadahnya. Ada kisah orang yang nakal, orang-orang Yahudi itu. Benar mereka Sabtunya ibadah, tapi mulai hari Jumat sore mereka sudah pasang jala ikan di pinggir sungainya itu, laut. Jadi mereka ngakali Gusti Allah. Jadi fakulna lahum kunu qiradatan khosiin. Mereka disabda oleh Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi mungkin keranya ini bisa jadi keturunannya siapa itu? Moyangnya siapa itu yang katanya manusia dari kera itu? Ya itu evolusi itu. Darwin. Tapi konon katanya kera itu cuma hidup sampai 3 hari saja terus meninggal. Berikutnya fadilah Jumat atau keutamaan Jumat. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, an Ibnu Abbas annahu qala. Jadi Abdullah itu kita punya trio Abdullah di masa Rasul sahabat yang cerdas-cerdasnya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Itu terkenal cerdas itu sahabat. Nah ini Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Rasul. Berarti Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul. Annahu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaghfirullahu lailatal jum'ah li ahlil Islam ajma'in. Jadi merinding ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum muslimin semuanya setiap malam Jumat. Jadi ini spesial ini.
Kadang dilanggar-langgar kita ada yasinan, dilanggar ada yang surat Al-Kahfi mungkin ya. Walaupun sebenarnya perdebatan juga, tapi toh baik juga mau baca Ar-Rahman atau Al-Kahfi terserah. Jadi malam Jumat adalah malam yang istimewa bagi umat Islam. Allah memberikan maghfirah, ampunannya pada setiap ahlul Islam, orang yang beragama Islam, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika habis sholat maghrib jangan buru-buru langsung pulang. Jadi saya nggak buru-buru langsung pulang Pak Ustadz. Wong saya sholat maghribnya di rumah. Pinter ini orang ini. Saya nggak jamaah. Jadi dia melompati ngaji bab sholat jamaah langsung sholat fadilah sholat Jumat. Fadilah Jumat. Padahal yang pertama tadi jamaah. Saya nggak buru-buru pulang, orang saya sholatnya di rumah. Waduh ya Allah, Ustadz kalah cerdas. Al-Babul Asyir. Setiap malam Jumat kita minimal istighfar ya. Malam Jumat itu yang baca-baca sebisa kita lah dari Al-Quran ya. Wa an Salman radhiyallahu an, dari sahabat Salman. Salman ini orang dari Persia, kalau sekarang Iran ya. Salman Al-Farisi terkenal. Qala li Rasulullah SAW, dia mengatakan Rasul berkata kepadaku, atadri lima sumya yaumul jum'ah. Rasul nanya kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, tahukah kamu kenapa hari Jumat itu dinamakan Jumat? Dia mengatakan, kultulah, saya tidak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala li'anna fihi jama'a abuka Adam. Qala ba'dhum huwa ijtima'u qalbu adama wa ruhihi. Jadi dikatakan bahwa pada hari Jumat itu kumpulnya Nabi Adam. Atau dikatakan pula sebagian pendapat mengatakan bahwa Jumat itu istimewa kumpul antara hatinya Adam dan ruhnya. Hati dan ruhnya Adam. Jadi kita tahu ya. Jadi rangka kita, badan kita itu ada apa namanya itu prosesornya yang paling bagus menurut agama itu hati. Kalau hati itu baik maka baiklah seluruh jasad. Nah di dalam hati ada yang perkara yang lembut lagi namanya fuad. Itu lebih lagi itu. Di dalam fuad ada lutfi, lebih lembut lagi. Nah manusia itu punya perangkat itu lutf, kelembutan. Kelembutan itu ada di dalam apa namanya fuad. Fuad ada dalam namanya hati. Nah hati itu berada di anggota badan manusia yang disebut dengan dada. Dada bahasa Arabnya adalah sodrun. Nah, orang Jawa biasanya nyebut sadran. Jadi kalau di kita akhirnya jadi nyadran, sadranan. Sadranan itu apa? Biasanya kita untuk acara, untuk bersama-sama mengingat keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Kita kirim doa supaya hati kita menjadi lembut, yaitu dengan apa? Dengan ziarah. Mengunjungi kubur, ahli kubur kita dalam rangka melembutkan hati kita. Nah itu ya. Itu ya, jadi di kita ada sadranan ya. Asal usulnya dari itu. Jadi enggak sadran, sadrun. Nah itu hari Jumat. Yang berikutnya waqala akharuna lijtima'i Adam wa Hawa. Jadi hari Jumat itu adalah pertemuan simbah Adam dan simbah putri Hawa. Setelah terpisah lamanya. Yang Mbah Adam itu
pisah jauh dengan Simbah Hawa. Yang Hawa itu ada di Saudi, yang Mbah Adam itu konon katanya di Sri Lanka itu ya. Makanya di Saudi ada kota namanya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jadi nenek kita itu dimakamkan di Jeddah, Simbah Hawa. Konon katanya seperti itu. Nah, dinamakan kota Jeddah. Nah, Mekah sendiri dinamakan Ummul Qura. Ummul Qura. Qura itu dari kata qaryah, kampung, tempat dihuni penduduk itu Qura. Jadi Quran ada kalimat lau anna ahlal qura, andaikan penduduk suatu kampung atau negara. Nah, Qura, Ummul Qura itu induknya kampung, induknya kota. Jadi kota yang paling tua di dunia itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Itu Ummul Qura. Jadi menurut sebagian pendapat bahwa hari Jumat dinamakan Jumat itu karena jamaah, kumpulnya Nabi Adam dan Hawa di bumi ketika ketemu hari Jumat. Ba'dal firqati tawilah, setelah pisah yang lama. Wakila innama summiya bidzalika listimai ahlil bilad. Karena disebut dengan hari Jumat karena kumpulnya penduduk suatu kampung atau suatu daerah. Wakila li'annahu taqumu fihi al-qiyamah. Ada yang mengatakan juga dinamakan hari Jumat karena Jumat itu akan ada hari yang terakhir setelah hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti akan ada ketemu kiamat. Jadi kalau kita tahu hari itu 7 hari dalam seminggu, dan nanti ada hari tambah kiamat. Ini jangan guyon ya, kiamat itu kan cowok, kalau cewek nyi amat. Nah, itu Denin. Ya. Innama summiya bidzalika li ajli ahli bilad. Li'annahu taqumu fihi al-qiyamah wa huwa yaumul jam'i. Dikatakan hari kiamat itu adalah hari berkumpul seluruh makhluk nanti dihidupkan, kumpul jadi satu. Itu namanya hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dikatakan kumpulnya kita itu telanjang bulat, tidak ada pakaian satupun. Sampai-sampai putri Rasul, istri Rasul mengatakan, ya Rasul, malu dong kita kalau lihat-lihatan. Kata Nabi, dia tidak bakal lihat-lihatan, sibuk ngurusi dewi-dewi, nggak sempat yang mikir yang begituan. Ya, memang betul ya, sibuk ngurusi urusan dewi-dewi. Ini mau diaudit masing-masing, jadi nggak bisa timbul rasa seperti itu. Itu adalah hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari nanti kalian dikumpulkan, yaitu hari berkumpul, yaitu hari kiamat. Dzakara dzalika Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, demikian dituturkan oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-babul hadiya asyara fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 adalah tentang keutamaan masjid. Masjid itu adalah buyutullahi ta'ala, rumah-rumahnya Allah ta'ala. Ingat ya, jangan keliru pemahaman ya. Kita perlu belajar tata bahasa itu fungsinya biar nggak gagal paham. Buyut baitullah, rumah Allah itu bukan terus Gusti Allah berada di situ, bukan. Jadi ada dalam tata bahasa Arab itu kata yang digabung. Kalau di kita ada namanya frase idiomatik. Jadi dua kata yang punya makna masing-masing, tapi ketika digabung dia muncul makna baru. Ada rumah, ada makan. Ada rumah, ada makan. Rumah itu tempat tinggal. Makan itu aktivitas kita makan. Rumah makan itu artinya tempat kita
mencari makan atau kita makan. Nah, itu kan sesuatu yang beda. Rumah sakit, artinya tempat kita untuk mencari pengobatan. Nah, itu Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah di situ ada terus gogok gitu, bukan. Idzafah itu ada yang maknanya dari, terbuat tamu hadidin, cincin besi. Artinya cincin itu dari besi, ya kan? Ada yang maknanya kepemilikan, contoh Baitu Zaidin, rumah Zaid. Artinya rumah itu miliknya Zaid. Nah, ini Baitullah, ini litahrim atau litazim. Artinya untuk memaknai sesuatu tempat itu memiliki nilai kemuliaan, untuk memuliakan. Baitullah artinya tempat yang digunakan untuk memuliakan Allah, beribadah kepada Allah. Jangan sampai keliru ini. Kadang kita keliru ada. Jadi yang dimaksud dengan masjid adalah buyutullahi, rumah-rumah Allah Ta'ala. Li'annaha mahalu ibadatillahi Ta'ala. Karena di situ digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan masjid yang paling mulia di bumi ini ada 3. Kata Rasulullah, tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian teman-teman punya cita-cita pengen dolan, kecuali dolan kepada 3 masjid. Niatnya ya, maksudnya ya. 1 masjid haram, 2 masjid hada, masjid Nabawi, yang ketiga masjid Al-Aqsa. Di Masjidil Haram kita beribadah 1 kali, nilainya sepadan dengan beribadah di tempat lain 100.000 kalinya. Jadi kalau mau bakulan sana ibadah tapi matematikanya pedagang, sholat di sana sekali, tidak usah sholat 100 kali lagi, mungkin bodoh gitu. Ya nanti ditompo ya rugi. Ya, itu sistem pedagang. Yang kedua masjidnya Rasul 1000 kali. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa 500 kali dibandingkan tempat lain. Semoga bisa ke sana ya Okta. Okta ini meneng ora gede blas. Meneng ora gede blas Okta. Itu tentang masjid. Al-babu tsani asyara, bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, adalah tentang keutamaan serban. Di kalangan kita orang Indonesia biasanya serbanan ya, walaupun kadang kotak-kotak kayak serbet ya, serbetan sama serbanan kadang beda dikit. Tapi memang ada fadilahnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dimakruhkan kalau kita nyulayani zawil Arabi, ya, kebiasaan orang Arab. Wasyabahu zawir ajim. Jadi serban itu kebiasaan orang Arab. Dan kalau nulayani atau berbeda sedikit itu dimakruhkan. Ya, kalau bisa serbanan. Tapi kita jarang ya. Kalau di kita serbanan itu menyimbolkan sebuah status keilmuan ya. Jadi takut kita mau serbanan. Kita pakai peci putih saja itu takut kalau enggak belum haji itu belum ke tanah suci itu ya. Padahal peci hitam sama peci putih itu malah mahal peci hitam. Peci putih 10.000 dapat saya. Peci hitam 42.000. Saya mah pecisnya bolong-bolong ini, sembriwing ini. Malah seger ini. Anginan. Angin-angin. Itu tentang amaim atau tentang imamah atau surban. Al-babu salisa asyara, bab yang ke-13 fi fadilati shaumi, menceritakan tentang keutamaan puasa. Dari Hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu menjadi tameng dari neraka.
Kok bisa? Malam yuharrikhu, sepanjang kita tidak menghanguskan tameng itu. Puasa itu bisa jadi tameng kita, sepanjang tameng itu kita jaga. Kila wama yuhrikuhu. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang bisa membakar tameng itu? Kata Rasul, yang bisa membakar tameng itu adalah, ada yang mau kuis enggak nih? Nanti hadiahnya ambil sendiri di Pak Sodikin Jakarta. Jadi yang dimaksud dengan yang bisa membakar junnah atau tameng dari puasa kita, yaitu bikidbatin au bihibatin, dengan bohong dan dengan ghibah. Jadi bohong dan ghibah itu bisa menghanguskan ganjaran puasa. Kalau di hadis ini 2 ya, tapi hadis yang lain itu ada 5. Ada namimah, adu domba, ada sumpah palsu, ada apa lagi itu, lupa. Al-babur rabi' asyara, bab yang ke-14, fi fadilatil faraid, menjelaskan tentang keutamaan amalan fardu. Insya Allah kita akan lanjut besok. Ini sudah jam sekian ini kan. Mau sapa-sapa nggih monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sambil nyeruput teh. Kembali kroni. Alhamdulillah. Terima kasih pada Sigit yang sudah menyampaikan. Masih dasar isi ya saya sampai bab 14 tadi. Masih bab 14. Keutamaan amalan fardu, besok insya Allah dilanjutkan bab 15. Masih dasar isi. Nah memang banyak. Bahkan mau berjilid-jilid ya sih. Tanggil call ini. Ya kalau terjemahan ya bisa berjilid-jilid, teman saya kan nggak terjemahan nih, kitabnya kitab matan tadi. Ini dulu paling beli itu paling 1.500. Kalau terjemahan ya sekarang paling ya minimal 50.000. Lebaran bisa hatam dah ini Pak Yardi ya. Yo hatam daftar isinya mungkin bisa Pak. Monggo Roni nanti konklusi apa Roni? Konklusi ya. Tadi sudah berapa ya lanjutan dari Tanjung Kol bab 9 mengenai fadilah sholat jamaah. Ya bahkan tadi memang keutamaan sholat jamaah sampai Abdullah bin Umi Maktum itu sampai buta, tapi Rasulullah masih tanya apakah kamu mendengar? Ternyata masih mendengar si Abdullah bin Maktum. Jadi kalau mendengar ya silahkan didatangi. Memang saking utamanya sholat jamaah. Bahkan Rasul pun menyuruh Abdullah bin Umi Maktum yang buta untuk tetap datang sholat. Seperti tadi mengenai keutamaan Jumat. Kenapa kok dinamakan Jumat sementara hari-hari yang lain itu dinamakan nomor ya Syekh ya. Ahadun, Isnani, Salasatun. Kenapa kok Jumat tuh nggak dinamakan Sitatun ya. Tapi dinamakan dengan Jumat karena memang tadi ada beberapa penjelasan bahwa hari Jumat itu adalah kumpulnya hati dan ruhnya Nabi Adam. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah pertemuan Adam dan Hawa, dan katanya juga Jumat itu adalah hari kiamat atau hari terakhir. Itu. Kemudian tadi ada keutamaan masjid, Baitullah. Baitullah itu adalah bukan berarti rumahnya Allah, tapi memang rumah untuk memuji dan memuliakan Allah. Bab 12 mengenai keutamaan sorban. Tadi di kita masih ini ya, untuk sorban memang agak aneh juga mengenai sorban, tapi ternyata memang ada keutamaan mengenai sorban ya.
bab 13 mengenai keutamaan puasa, bahwa puasa itu tameng. Sementara tameng itu yang bisa membakar adalah bohong atau kidib ya dusta dan gibah atau ya mencela dan bicarakan aib seperti itu. Bab 14 mengenai keutamaan amalan fardu. Nah, insya Allah akan bisa dilanjutkan lagi daftar isi bab ke-15. Mau tahu apa bab? Mau tahu apa bab 15? Besok kita lanjutkan lagi insya Allah bersama saya Sigit di pukul 21.15 ya. Mungkin kalau tidak ada tambahan, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Syekh. Makasih Mas Sigit.